Suporter timnas di Malaysia tolak KLB PSSI. Suporter timnas Indonesia yang menetap di Malaysia menolak digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI pada awal 2023. Mereka menilai perkembangan persepakbolaan tanah air di bawah kepemimpinan Muhammad Iriawan sangat bagus. Hal tersebut disampaikan saat kelompok suporter sedang mengantre membeli tiket Brunei Darussalam versus Indonesia di Stadion KLFA. Mereka menolak KLB dengan alasan prestasi timnas Indonesia meningkat sejak Iriawan memimpin. Lucky Ardiantoro selaku koordinator Asosiasi Suporter Indonesia di Malaysia menyebutkan sudah lebih dari 700 suporter yang dikoordinasi olehnya untuk menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Iwan Bule telah memimpin PSSI sejak 2019. Di rezim pria 60 tahun itu, Indonesia memenangi Piala AFF U16 2022 dan lolos ke Piala Asia 2023 mendatang. Namun untuk SEA Games dan Piala AFF, sejauh ini belum ada gelar juara yang diraih. Sebagai pengingat, KLB PSSI digelar sebagai imbas dari tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 pada 1 Oktober silam. TC panjang bukan solusi, timnas butuh kompetisi. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengkritik pemusatan latihan jangka panjang timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2022. Hal itu disampaikan Aji Santoso setelah melihat pertandingan timnas Indonesia melawan Kamboja. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, timnas Indonesia menang tipis 2-1 berkat gol Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Meski timnas Indonesia meraih kemenangan, Aji Santoso menilai bahwa penampilan skuad Garuda tidak memuaskan. Aji Santoso mengatakan bahwa hal itu terjadi karena para pemain timnas Indonesia tidak dilibatkan dalam kompetisi lokal. Sebagai gantinya, mereka mengadakan pemusatan latihan jangka panjang mulai dari 28 November 2022. Setelah Liga 1 ditangguhkan sejak awal Oktober 2022 menyusul tragedi Kanjuruhan, kompetisi tersebut kembali bergulir pada 5 Desember 2022. Namun, timnas Indonesia tetap menjalani pemusatan latihan di Bali, sebelum melanjutkan TC di Jakarta mulai 20 Desember 2022. Menurut Aji Santoso, TC jangka panjang bukan solusi untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Juru taktik berusia 52 tahun itu menilai seharusnya para pemain mengikuti kompetisi Liga 1 sebagai pemanasan menatap laga kompetitif seperti Piala AFF. Penampilan timnas Indonesia memang tak sempurna saat melawan Kamboja. Diharapkan bisa mencetak banyak gol, skuad Garuda cuma membuat 2 gol. Padahal, skuad Garuda memiliki sejumlah peluang. Berdasarkan laman resmi Piala AFF, timnas Indonesia melepaskan 16 tembakan dengan 8 di antaranya tepat sasaran. Masalah penyelesaian akhir timnas Indonesia sebelumnya juga dikritik oleh pelatih Shin Tae-yong. Hajar Brunei, Shin Tae-yong masih bingung. Timnas Indonesia sukses menghajar Brunei Darussalam pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2022 di Stadion KLFA, Senin 26 Desember. Usai pertandingan tersebut pelatih Shin Tae-yong dibuat bingung. Kebingungan Tae-yong karena ditanya soal evaluasi yang dilakukannya selepas laga kontra Brunei. Ia mengaku anak asuhnya sudah bermain oke sesuai instruksi yang diberikannya. Kemenangan atas Brunei menjadi modal berharga timnas Indonesia untuk menghadapi Thailand. Saya jujur bingung apa yang harus diperbaiki karena Brunei adalah lawan yang lebih lemah dari kami. Tapi mungkin satu hal yang diperbaiki adalah ketika mendapat peluang, harus bisa cetak lebih banyak gol, kata Tae-yong. Selain itu, Tae-yong mengomentari pemain terbaik di laga versus Brunei. Menurutnya, semua pasukannya mengasih yang terbaik sehingga bisa menang telak. Sementara itu, pemain timnas Indonesia Yaakob Sayuri mempersembahkan golnya buat penduduk tanah air. Gol tersebut terasa spesial karena diukir 1 hari setelah ia merayakan Natal.